Judgment free zone ya. Oke, kita nggak ada judgment free zone. Oke guys. Iya. Jadi genrenya tuh yang pertama aku tonton tuh surprisingly adalah Reverse Harem. Gua Paul. Gue Digo. Dan gue Nechan. Dan Menurut menurut kita, kalau misalnya kalian cosplayer, Gak mesti wibu guys. Betul. Betulkah? Betul. Betulkah Min? Seperti itu Min? Betul Min. oh kita kedatangan tamu. Waduh. Tamu Jauh banget ini. Jauh banget. Iya nih. Jauh banget. Terima kasih Dari sudah datang dunia kembali. kematian. Isekai. Oh iya. Tanah Kita nggak Utara. Edo Tensei. Karakter-karakter buat di interview ya Ul. Kita nggak bisa tahu. Kita Edo Tensei. Kita hidupin kembali. Sebenarnya ini gak ada yang request ya, cuman kayak gue rasa kemarin waktu kita sempat ngobrol bareng kayak rasanya apa namanya ada koneksi. Waduh. Waduh. Ada koneksi gitu ya. Iya. Makanya datang lagi nih kita ketemu Dan lagi. kita kan ada cliffhanger gitu kan waktu kita ngobrol sama Nechan kan. Betul. Kita pertanyaan terakhir waktu di episode itu adalah kalau misalnya lo jadi cosplayer, lo harus nonton gak animenya. Nah, Disinilah di sini kita bahas ya. bahas nih. Kita jawab pertanyaannya. Tuh. Jadi kita jauh-jauh kita bawakan lagi. Waduh. Kita bangkitkan lagi Iya. ya. Kita bangkitkan lagi dengan cosplay yang berbeda tapi sama-sama orang. Iya. BTW welcome back ya Nechan. Thank you. Kedatangan. Terima kasih udah mau datang Thank you. lagi. Terima kasih juga Berarti sudah experience-nya invite. baik. Waduh. Terima kasih. Mudah-mudahan ya. Iya, responnya baik ya dari teman-teman audience ball ya. Ya lumayan sih pada Baik senang-senang sih, semua sih. semuanya pada senang-senang Nice dan to juga hear, semuanya juga pada mendapatkan sesuatu waktu Keren. kita ngomongin tentang Keren, kultur Kakak Nechan cosplay. Jadi Keren buat Pleasure. teman-teman yang penasaran tentang Ya. kita ngobrol sama Nechan tentang cosplay culture dan segala macam, ada nih videonya ntar di Ya. mana. Mau nunjuk di mana nih biar dia editor tahu nih. Oh iya benar. Ya pokoknya adalah somewhere dia bisa tahu ya. Iya. Iya. Oke. Oke. Jadi langsung ke pertanyaan apa gimana nih? Iya, Ul? boleh. Iya, jadi Boleh. harus nonton anime nggak yang di cosplayin gitu? Oke, cosplayer harus nonton anime nggak gitu ya? Iya, Atau harus gitu. wibu lah gitu. Mm-mm. Oke, kalau menurut Nechan sendiri itu sebenarnya kita nggak harus wibu sih. Cosplayer itu nggak harus wibu. Betul. Cuman karena judulnya ini adalah cosplay, berarti kan kita merepresentasikan karakter ya kan untuk dikosplaykan gitu. Ya, betul. Artinya kita harus minimal research supaya mirip kelihatannya dari atas sampai bawah, wig, makeup sampai ke kostumnya. Begitu. Oke. Oke, berarti riset aja nih. Research, minimal research. Kalau anime risetnya gimana? Ya nonton kan. Nah, kalau anime Buka wiki page. Ya tapi kan nggak dapet karakter kayak gimana. Nah, Iya. tapi ya better sih kalau misalnya mau lebih in karakter gitu ya. Apalagi nanti teman-teman yang ikutan cosplay competition, cosplay, iya, betul. itu lebih baik nonton animenya Ya, gitu. Oke, berarti di sini Nechan di cosplay jadi siapa? Nah, Jadi siapa ya? Aduh. Ya kan tadi kan ada clue-nya ya, bangkit Iya, kembali bangkit dari kembali. kubur ya. Iya, betul. Iya, cosplay jadi Himeno Chainsaw Man. Himeno Dari Chainsaw Man. Chainsaw Man. Iya. Screen time-nya sedikit tapi lumayan kena dia. Impact-nya Iya gede. betul, impactnya besar ya, betul. Ceritanya dikit impactnya gede. Betul. Dan cukup menjadi waifu juga ya untuk beberapa orang ya. Betul. Iya, betul. Saya bilang. Tapi nonton gak Chainsaw Man? Nonton dong. Langsung ditembak tuh ya. Loh. Nonton gak nih? Ya nonton dong. Karena kan banyak yang gitu kan. Soalnya banyak banget yang kayak gue sempat lihat di event-event gitu. Dia cosplayer. Ya. Atau kayak dia suka nge-cos sesuatu kan. Ya. Tapi saya tanya, lu wibu gak? Enggak, gue sebenarnya gak wibu gitu loh. Karena kayak ada rasa. Oh, kayak malu gitu ya, kayak ngaku wibu gitu ya. apa Iya. gimana? Kayak gitu ya. Oke. Makanya muncul kan pertanyaan kayak harus gak sih wibu? Tapi kan dijawabnya kan minimal harus riset kan. Minimal research. Oke. Gitu. Risetnya berarti nonton anime yang pengen di cosplayin. Cosplay. Betul, sama mungkin ya bagusnya sih baca-baca dikit lore-nya lah gitu. Ya kan banyak kan kita mungkin kita let's say nggak punya waktu untuk nonton animenya Ya, full gitu ya. Ya at least nonton recapnya gitu kan. Oh, banyak kan bisa. sekarang kan di YouTube recap anime Bisa. gitu. Nampi tadi dari Nechan sendiri, Nechan wibu nggak? Aku sendiri Kayaknya sih wibu ya. Nggak tahu ya. Kayaknya ya. Kayaknya ya. kelihatannya gitu ya. Kayaknya ya, tapi nggak tahu. Coba dijawab Ya, aja. oke. Aku sendiri sebenarnya kalau dibilang wibu akut banget enggak, tapi memang adalah terciprat perwibuannya gitu. Karena dari dulu papi gitu. Papi dulu kan seneng anime juga. Bapakmu nonton anime dulu? Yes. Bapak lu nonton anime gak?
Bapak gue sih enggak kayaknya. Bapak gue Jarang denger tuh. Iya. Iya, Anjir, iya. bapak gue nonton baca berita. Baca Metro TV. Metro TV ya. TV One Iya, gitu. iya, Baca iya. koran. Memang bapak-bapak Oh, seperti itu sih. Ya, kebetulan menarik, papi nontonnya Evangelion. Bagus. Langsung Evangelion. Tuh posternya di situ langsung tuh. Pas di sebelah kamu tuh. Nah, itu dia. Iya, nonton Evangelion. Jadi Menarik kamu ya. dari kecil nontonnya Evangelion. Betul, Evangelion, HXH, Hunter x Hunter. Hunter x Hunter. Itu papi punya semua sih. Hunter. Kaset kan zaman dulu pakai CD Iya. player ya guys Iya, ya. betul. Betul. Seperti itu. Nah. Dikenalinnya Evangelion loh awal-awal. Apa opinimu tentang Evangelion pas Iya, masih makanya. kecil? Oke, waktu kecil sih Langsung kayak paham lewat nggak tuh? aja sih sebenarnya, Oh, tapi aku tuh langsung ibaratnya apa ya, childhood crush juga sih Shinji tuh. Karena ya kalau dulu taunya ya ganteng, Shinji tuh ikemen ganteng gitu kan. Anak sekolah anak SMA sekolahan Iya, gitu iya. kan. Terus ganteng, terus sorry. ngendaliin robot gitu kan. Jadi keren banget gitu. Kenapa? Shinji ya. Iya. Emang kenapa, Ul? Dari semua karakter yang bisa dibilang yang bisa dikagumin Shinji itu ya. Ya kan dulu kan MC-nya kan Shinji. Jadi kan kayak anak kecil kan ya, taunya kan Iya. anak kecil tuh dulu aku POV-nya jadi kayak nggak merhatiin storyline secara full. Iya, jadi ya bener sih, udah yang penting bener. MC-nya kan siapa, nikmatin visualnya aja gitu kan, kelihatannya gini gitu. Yang paling banyak screen time-nya siapa ya udah itu yang disukain gitu. Oh iya benar. Sempat nonton lagi nggak Evangelion? Sempat apa? Sempat nonton lagi nggak Evangelion? Lagi Iya, rewatch gitu. Iya. So far sih belum sih. Oh, belum. Belum. Ya coba nonton deh biar Bener, POV-nya berubah ya. Iya, dulu kan mungkin ganteng ya Shinji itu sekarang nonton. tapi sebenarnya Depresi sih mungkin. sebenarnya rewatch beberapa episode Oke. aja yang menurut aku agak dulu tuh kayak ke skip ya, mungkin karena masih kecil ya nontonnya, jadi ada beberapa yang ke skip mungkin nggak doesn't add up gitu. Nah mungkin episode terakhir sih yang agak ternyata ini seharusnya aku waktu kecil nih kayak nggak boleh sih nonton ini Iya, gitu benar. gitu ada. Oke. Terus habis itu Unik. nonton apa lagi setelah Evangelion? Oke. Berarti harus yang lebih berat lagi dong kayak Berserk. Oh, Oh Berserk. gitu. Bacanya Vagabond gitu ya. Bacanya Vagabond. Terus Vinland Saga nanti gitu ya kayak. Makin berat. Ada komiknya sih sebenarnya. Oke, tapi Dan habis juga- itu nonton apa lagi? Maksudnya secara Kalau nonton ya anime. Ah, Tadi kalau waktu kecil tuh Hunter x Hunter sih. Hunter x Hunter, oke. Hunter x Hunter. Terus kalau aku lupa ya Taiwan atau Korea ya, Hanayori Dango pernah denger? Cuman denger doang, cuman lupa. Iya, Iya, itu iya. juga beli CD-nya juga tuh. Itu papi juga tuh, semua papi semua itu. Yang Oh, beli. berarti influence tentang peranimean dari papi banyak papi, ya? papi banget. Gitu. Oh. Pertama kali meranjak sendiri. Wah. Ya penasaran sendiri terus explore sendiri Iya, gitu itu- kan. Oh, kalau itu sih zaman sekolah sih. Sekolah ya? SMP, SMA, kuliah juga. Iya. Apa? Iya. Anime-animenya. Mungkin anime pertama yang kayak Culture interest gitu Iya, kayak apa nih terus jadi kamu Iya. nonton terus jadi kayak explore gitu. Ya cuman genrenya agak It's okay. nggak Kita apa-apa ya. no judgment kan. open mind. Kita- oh ya, judgment judgment free zone. ya. Iya. Oke. Oke, kita nggak ada ngejudge. judgment free zone. Oke guys. Iya. Jadi genrenya tuh yang pertama aku tonton tuh surprisingly adalah Reverse Harem. What? Gak. Reverse Harem. Ya, Harem. tapi bukan berarti in real life senengnya Iya, begitu oke. ya. Iya, Ini iya, cuman iya. maksudnya kayak seneng aja gitu kalau misalnya di dalam suatu anime ceweknya MC-nya satu nih, tapi dikelilingin cowok-cowok ikemen gitu kan kayak. Oh. Ya, Ikemen apa nih buat teman-teman? Iya, buat Oh teman-teman ya, yang nggak buat tahu. teman-teman ya terms ya. Ikemen itu adalah cowok yang berperawakan tinggi dan biasanya tuh tinggi kurus terus ya ganteng lah udah pasti ya gitu. Ya contohnya kayak Bapak Gojo gitu ya kayak Betul, gitu nih, kayak Bapak bapak, Gojo. bapak Nanami Kento. Apa Iya, namanya? tapi pada masanya pasti Sebastian. Loh, betul sekali itu Black Butler. Sebastian. Pada masanya. Pada Masanya masanya. Sebastian. Iya. Berarti Pada kamu masanya. tim Sebastian bukan tim sialnya ya? Bukan, karena Sia kan ya dia kan. Ya, soalnya kan ada jadi dulu Gitu, tuh agak dibagi dua kubu gitu loh. Kayak Oh, lu iya? lebih suka yang Ikemen kayak Sebastian tuh kayak cute boy yang kayak sial gitu. Iya, iya. yang Iya, kayak benar. goth kayak agak-agak pembawaannya tuh dingin gitu kan, cool guy. Kecil, kayak anak kecil Anak lucu dingin, anak dingin. gitu. Anak dingin tuh. Oh, berarti Reverse Harem berarti apa? Reverse Harem. Ouran High School Club? Ouran High School Club, terus kalau aku senangnya dulu itu Dance with Devils. Dance with Devils, oke. Oh, gitu sih. Apalagi ya banyak sih sebenarnya kalau Reverse Nah, Harem. aku penasaran. Itu sempat belok ke Yaoi atau enggak? Waduh, Sempet ini jatuh belok. nih kupingnya. Sampai jatuh nih. Dia Oh, dia mendengar. Waduh, dia Padahal lu. dia bisa Iya. Apa nggak mau denger? Iya, ini udah agak meleset nih gitu kan. Soalnya kan ada iya, ada iya, begitu iya. kan Iya. kayak karena Iya.
Ya coba dijawab aja. Kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Gak apa-apa sih, aku sih orangnya open minded banget ya guys. Baiknya kita kan judgment free zone. Iya betul. Iya. Terima kasih. Aman. Terima kasih. Iya. Ya jadi kalau yaoi sih enggak sih, lebih ke Yuri mungkin ya justru. Yuri. Oh jadi ke Yuri malah ya, bukan ke yaoi ya. Yuri. Interesting. Oke. Oke. Nah, karena kalau misalnya kita nge-explore anime kayak zaman atau ya kita tuh pasti kan dari shonen kan. Iya. Dari battle shonen kan, Naruto, Dragon Ball, One Piece. Shonen. Kalau aku Nakayoshi. Makanya beda nih, unik gitu. Oke. Gitu. Karena dulu tuh aku lebih kalau misalnya nonton anime lebih seneng lihat kalau cowok udah pasti karakternya yang ikemen. Tapi kalau misalnya yang buat menyegarkan mata tuh yang cewek-cewek yang cantik-cantik gitu. Gitu. Dan dulu juga sempat seneng gambar juga kan, gambar manga. Oh iya. Kamu seneng gambar juga? Iya, jadi kayak nonton terus ya udah imajinasinya liar. Suka bikin fan art juga berarti. Fan art. Dulu ya, zaman-zaman waktu sekolah. Gitu. Terus abis itu kan ini kan startnya dari Reverse Harem nih. Abis itu apa yang nyantol, genre yang nyantol? Setelah Reverse Hero. Iya kan itu kan yang reverse kan. Tapi ada dong yang kayak abis ini gue lebih suka kayak gini. Contohnya kayak misalnya ada orang yang dimulai dari shonen, tapi abis itu nyantolnya tuh ke isekai. Oke. Kayak gitu loh. Oke. Kalau aku pribadi sih lebih justru malah makin dewasa ya. Lebih ke ini sih sci-fi. Sci-fi atau fantasy lah gitu. Sci-fi dan fantasy. Yes. Fantasy lebih suka high fantasy atau low fantasy? High fantasy seperti Free Ren atau low fantasy seperti Spice and Wolf yang sekarang lagi ngering? Both bisa dua-duanya juga. Nah, dunia fantasy itu kamu suka aja gitu ya? Benar. Menarik. Tapi traditional fantasy kan, bukan isekai atau gimana? Atau bisa traditional juga? Fantasy, benar. Magic gitu. Oh iya, mages gitu, warriors gitu. Mage benar. Mage. Bukan mages. Oke, terus gitu. Nah, kalau sci-fi itu sih Steins Gate. Steins Gate tuh, ya. Itu bagus. Emang pada masanya. Lumayan jadul. Tapi sampai sekarang masih bagus, kualitasnya masih terbukti kok dengan ceritanya dan juga endingnya. Dia ini enggak sih, apa sih namanya, diperbagus gitu enggak sih kualitasnya? Enggak sih, remaster gitu. Enggak. Belum nonton lagi sih. Tapi gue nggak suka Steins Gate Zero sih. Oh, oke. Yang sequel itu gue kurang suka sih. Gue merasa Steins Gate itu tamat di Steins Gate, nggak sampai Zero. Oke. Ya. Kita ada sih beberapa yang berpikir sama juga sih. Iya. Banyak yang kayak gitu. Terus berarti sekarang masih suka fantasy gitu? Masih suka. Terakhir banget tuh aku nonton anime Free Ren. Fantasy. Ini paling terakhir itu kayak fantasy yang kalau sci-fi-nya Solo Leveling sih. Kalau sci-fi. Oh, Solo Leveling masuknya sci-fi ya? Sci-fi bukan sih? Atau action ya? Sci-fi action. Atau masuknya overhype pul. Lo. Dia hitungannya power fantasy. Oh, oke. Siap. Ya, power gitu, fantasy sih hitungannya, kayak dia genre-nya sih. Iya. Aku kira tuh sci-fi soalnya kan. Atau mid ya? Gak tahu. Gak tahu. Jujur aku gak tahu. Bukan dari mulut saya ya teman-teman. Ini dari ini nih. Iya. Oke. Ya gitu sih. Sama kalau baru lagi nonton banget Metallic Road. Oh, lagi nonton Metallic Road. Lagi nonton. Oh, gimana? Barengan nih. Ya penasaran. Soalnya kita udah pernah bahas kesebut juga tuh. Pernah bahas kan. Metallic Road di AOTS. Oh, oke. Season lalu. Ya, Metallic Rouge aku kalau dari visualnya ya sih, visualnya sih bagus banget. Aku enak banget karena itu salah satu apa ya bahasanya ya, syarat buat aku pick anime itu ya visualnya yang enak gitu. Nah, kalau menurut aku ya Metallic Rouge bagus banget visualnya sih gitu. Menang di situ sih. Buat manjain mata enak sih fight scene-nya sih. Benar. Ambience-nya kayak dapet banget lah gitu. Terus kalau misalnya ceritanya itu tapi. Nah jujur nih aku belum bisa terlalu banyak sih soalnya baru sampai episode 2. Oh. Iya gitu. Mungkin tapi jangan spoiler deh, jangan. Ya, kita biasa tidak membuat spoiler sebenarnya. Spoiler free. Tapi kita udah pernah bahas sih, maksudnya itu adalah opini kita kalau nggak salah sama sih gue ya. Iya, kayak apa? Kita agak bingung di mencapaikan ceritanya gitu kan. Iya, rasanya tuh gantung. Kan ada tipe penceritaan yang namanya show don't tell kan, dimana biarkan penontonnya yang mencari tahu ceritanya mau dibawa kemana. Tapi masalahnya ini bener-bener gak dikasih tahu apa-apa, kayak ke skip satu episode gitu loh.
Ya time skip gitu ya. Enggak, jadi gue rasanya kayak episode 1 nonton episode 1 gue rasanya kayak udah ke-skip satu episode gitu. Ya. Rasanya gak kayak episode 1 gitu Karena loh. dia menceritakan sesuatu gak pengen terlalu mengeksposisikan gitu loh. Guys, kita sekarang udah di keadaan ini, Ya, lagi melawan ini benar, gak disebut. benar, Jadi kayak kita harus figure out aja kayak cerita lagi jalan gitu loh. Nah itu yang oke kan. Cuman kayak ini tuh bener-bener kayak gak dikasih apa-apa, gak dikasih tulangannya Jadi gitu. sangat clueless waktu nonton kayak ini apa yang terjadi nih, ini siapa, ini mau ngapain gitu. Ya harus Kayak kita nggak yang paham. figure out benar. Ya, tapi ini kayak terlalu show banget gak? Terlalu show banget gak? Show don't Ya, Terlalu maksa. kalau misalnya gue punya terms waktu itu gini. Apa? Jadi lu dikasih gimana? bahan-bahan makanan nih. Iya. Telur, tepung, gula dan segala macam. Biasanya kalau show don't tell adalah oke, kita mau bikin kue ya. Oke. Habis itu kita tahu dong berarti kita mau bikin kue. Oke, kira-kira bikin kue gimana sih gini-gini Iya, kan. iya, iya. Udah kita tapi di sini kita cuma dikasih ingredient doang nih. Ini Oke. tepung, ini kue, ini tepung, ini gula, ini pewarna dan segala macam. Udah sana kreasikan. Oh. Itu terlalu general jadinya ya, susah ya menyambungkan connecting the dot-nya tuh susah Iya, banget. itu lumayan ya nggak tahu sih, kita ngerasa gitu sih. waktu Iya. itu. Oke. Nanti coba ya. Dan ya sampai akhir kayak gitu sih. Cuman coba nonton aja, maksudnya kayak di Tapi luar bukan dari itu. bukan berarti jelek gimana sih, Iya. enggak sih. Visualnya bagus banget aku Apalagi akuin karena ini kan anniversary 25 tahunnya Iya, iya. Studio Iya, Bones. iya. Mereka all out. Tuh. Sampai budget My Hero-nya turun. Oh gitu ya. Oh gitu. Gitu guys ternyata guys. Sampai batuk. Aduh. Ya, Oke, yaudah. oke. Ya, berarti itu yuk tadi sci-fi dan Noted. Sci-fi, fantasy gitu kan. Sci-fi fantasy itu. Selain itu suka apa lagi? Kayak Chainsaw Man gitu? Chainsaw Man? Ya, ini Ya, Chainsaw itu Man gimana nih? Kan justru kamu suka memang cosplay nonton. Chainsaw Man. Iya. CSM, JJK yang pokoknya yang hype-nya sangat-sangat hype. Wes, Weh, bahasanya bagus kan? Bagus. Hype-nya sangat hype. Ya, itu aku tonton semua sih. Nonton semua. Tonton semua gitu. Berarti tertarik gak nge-cosplayin mereka gitu juga? Ada tertarikan juga? Iya. Cosplayin siapa? Ya dari yang hype banget. Hype banget ya. Iya. Ya tertarik ini kan makanya cosplay Himeno. Iya, betul. Kenapa pilih Himeno? Ada alasan nggak kenapa kamu dari semua karakter di bener Chainsaw Man kan banyak kan yang cewek Iya, gitu kan? apalagi Kenapa kayak apa namanya? Kayak yang paling terkenal kan Makima. Makima gitu kalau Iya. Power. Power, benar-benar. Kenapa Nggak Makima atau Power gitu ya? atau kenapa gak Kobeni gitu kan? Kobeni kan lebih dicinta. Oh ya, iya, populer lah gitu ya. Populer gitu. ya, semua suka lah sama Kobe gitu. Kenapa Himeno? Simply karena aku ngerasa kalau karakter anime itu aku lebih cocok cosplayin yang pendek-pendek sih rambutnya. Mostly ya, bukan berarti ya. Oke. Untuk beberapa style gitu sih. Itu satu. Terus juga yang keduanya ya karena aku suka karakternya juga sih Himeno tuh. Gitu dia kan kayak apa ya? Yang selengean gitu. Terus kayak ngomongnya kayak pembawaannya tuh friendly gitu kan. Ngajarin ngerokok. Iya. Kayak abang-abangan tongkrongan zaman. Abang-abangan. Iya, abang-abangan. Iya kan, santuy vibe Santuy banget gitu. gitu kan. Iya, Jadi iya, kayak udah gue banget gitu. Nah, karena aku juga punya prinsip kalau cosplayin suatu karakter tuh better yang jangan terlalu jauh sifat dan karakternya gitu sih. Aku punya prinsip kayak gitu. Karena supaya nanti pada saat pembawaannya juga soul-nya dapet gitu. Itu part of riset gak sih? Iya, itu bagian juga dari riset. Iya kan? Itu baik lagi tuh ngomongin Jadi riset. maksud gue itu jadi stylenya si Nechan ini loh. Oh gitu ya? Maksudnya kayak kelihatan kan lebih suka yang rambut pendek. Iya. Memilih cosplay yang memang Iya. relate sama karakter. Ya. itu berarti menjadi sebuah style karena kan Bisa ada jadi. aja yang kayak gue mau cosplay orang yang gue suka Ya. yang karakter gue suka, ada juga yang gitu kan mau dia karakternya mental banget dari gue ya kan, namanya juga cosplay kan bisa dibikin gitu loh secara personality. Bener. Tapi itu hal yang salah atau enggak juga? Enggak. Lebih ke subjektif sih ya, tergantung masing-masing orang. Ya mau kayak gimana, misalnya ya mau cosplay yang cross personality bener-bener beda, misalnya sebenarnya introvert tapi cosplaynya yang extrovert, ya nggak apa-apa kalau mereka punya willing untuk cosplay seperti itu nggak masalah gitu. Tapi kalau for me personally aku lebih seneng yang memang satu cocok sama aku, maksudnya secara entah itu perawakan gitu ya. Terus yang keduanya karakter sifat dan karakter sih gitu. Berarti pernah nggak kamu cosplay yang karakteristiknya beda banget sama kamu itu? Pernah dong. Pernah. Pernah. Oh gitu. Siapa tuh? Siapa ya? Masih inget nggak tuh? Hellgirl. Hellgirl tuh. Aienma. Hellgirl anime horor sih, nonton nggak kalian? Aduh, kayak nggak Nggak nonton. suka deh. horor. Ya, Nggak suka horor. Aku takut. aku suka banget horor. Tadi lupa ya belum bilang aku suka horor juga. Oh, itu genre Berarti suka Junji itu. Oh, Junji itu yang kemarin tuh Tales yang Makabro itu.
Itu aku nonton. Junji Ito. Oh, sayang sih tapi adaptasi Junji Ito kadang kurang bagus sih waktu Apanya? adaptasi anime Junji Ito tuh menurut gua kadang kurang bagus, kurang bisa nge-translate manganya gitu loh kadang. Gua ngerasa gitu ya Junji Ito. Setuju. Walaupun aku sebenarnya kalau manganya aku nggak terlalu baca semuanya gitu. Cuman untuk yang Tales of Macabre kemarin itu aku baca sih gitu. Jadi memang ada beberapa, setuju, benar, ada yang kayak seakan-akan dilewat aja gitu loh. Kayak harusnya tuh scene ini tuh, waduh ini harusnya di up nih gitu loh di animenya gitu. Tapi so far sih Junji Ito animenya sih aman sih kalau menurut aku. Jadi kayak berhasil lah membawakan adaptasi manganya gitu. Masih excited ya buat Uzumaki. Tentu. Uzumaki terlalu itu sih convincing sih, maksudnya kayak meyakinkan tuh buat jadi kayak salah satu adaptasi Junji Ito yang oke tuh kayaknya tuh. Ya sangat-sangat menunggu ya, looking forward. Betul. Gitu gue. Gitu. Ya anime horor tuh kayak gimana sih? Soalnya kan kalau film horor kan tahu ya kayak gimana gitu, kalau anime gimana? Nah gimana nih coba? Ini kan Lu lebih kayak- sering nonton aku anime justru horor daripada gue. Kalian kenapa? Bentar, aku tanya dulu nih. Kenapa kalian nggak nonton anime horor? Kalau aku tahu, nggak pernah ini personally, aja. aku kurang suka sama genre horor karena tidak menarik. Oh, tidak menarik. Tidak menarik. Terlalu formula. Formula. Iya terlalu. Oh iya. Patternnya Terlalu. tuh kebaca gitu. Iya ada patternnya gitu kayak oke, si A harus ke sini di momen ini lu bakal dikagetin atau lu bakal ada scene serem. Oh, oke, kayak udah di build up gitu ya. Jadi kayak mau kita mau ke judul-judul yang lain pun kurang lebih kayak gitu patternnya. Ya maksudnya adalah kalau misalnya buat cerita-cerita yang lain kayak drama gitu emang kadang ada formulanya kan. Cuman menurut gua terlalu repetitif waktu masuk ke horor. Oke. Gitu. Jadi gua kayak gue masuk ke horor, gue bakal ditakut-takutin. Oh di bagian sini gue ditakut-takutin gitu loh. Oh ya, jadi udah kebaca. Ya walaupun gue akhirnya tetap kaget kok. Kayak misalnya gue nonton film horor yang baru kayak Siksa Kubur segala macam, gue tetap takut, gue tetap kaget gitu loh. Gila gitu. Tapi udah sampai situ aja. Jadi gue jadi kayak, tapi nggak ada rasa ketertarikan buat kayak kita explore kali horor lain gitu ya. Nah kalau dari gue jujur malas aja dikagetin sih kadang. Takut nggak suka dikagetin? Ada kadang agak ketakutan juga. Berarti soft boy dong. Anak lembut. Ya malas aja gitu. Kan maksudnya kan saat menonton sesuatu kan pengen nge-experience sesuatu kan. Benar. Nonton sedih pengen nangis, nonton lucu pengen ketawa, terus kayak nggak pernah nyari kayak pengen ditakutin deh gue gitu. Nggak pernah ada rasa gitu. Itu komentar temen aku juga gitu kok. Oh gitu? Iya, jadi kayak aku punya temen kantor lah gitu kan, dia kalau misalnya diajak horor tuh nggak pernah mau katanya. Nonton maksudnya di bioskop, bilangnya gini, gue tuh udah ke bioskop bayar, ditakut-takutin lagi. Ya benar juga sih, logis juga ya. Iya, kenapa ya kita mau ya gitu ya. Tapi ya beda sih kalau misalnya kalau udah orang seneng horor anime gitu ya, apalagi gitu. Jadi kayak adrenalin sih. Aku yang nyari aku cari itu adrenalinnya ya. adrenalin. Kayak kalian misalnya naik wahana, kan ada adrenalin yang terpacu tuh. Anime horor juga gitu. Ya, dan dulu kan ada skeptis sama horor-hororan kan, kayak ya tadi dulu bilang ada patternnya kayak kayak lama-lama template nih gitu loh. Nah iya itu kayak gitu lama jadi kayak nggak tertarik aja deh. Nggak terbiasa lah ujung-ujungnya. Berarti Itu balik begitu. ke pertanyaan. Balik lagi ke pertanyaan. Anime horor tuh kayak gimana? Kalau dari Jigo kan soalnya nggak pernah tuh nonton anime Iya, horor. kayak gimana sih anime horor gitu? Kayak gimana tuh? Apa Kayak- ya maksudnya? Pertanyaannya gimana ya? Apakah lu dapat rasa takut tuh dari jump scare juga kah? Apakah kayak Atau film dari- horor gitu, maksudnya kayak ada setannya nggak kelihatan atau kayak gimana gitu. Kita nggak usah ngomongin Junji Ito lah. Junji Ito kan memang karena dikenal dengan art style yang Ya, gitu art style-nya unik ya. Kalau anime horor buat aku pribadi sih bukan jump scare ya, tapi story-nya justru biasanya yang bikin menarik. Ya, gitu kayak Ai Enma. Itu kan dia sebenarnya bukan horor yang hantu-hantu gitu. Tapi sebenarnya dia hantu sih memang. Jigoku Shoujo itu kan hell girl kan. Dia itu awalnya adalah perempuan, sebenarnya manusia awalnya, anak perempuan kalau nggak salah 9 tahun atau pokoknya underage lah gitu, yang dia itu tinggal di suatu desanya itu di zaman-zaman era-era Edo gitu, yang zaman-zaman Jepang zaman dulu gitu, yang mereka masih menganut agama-agama tradisional gitu, yang percaya dewa dan lain-lain. Nah, mereka percaya kalau misalnya untuk mendapatkan hasil tani yang baik itu harus si Ai Enma ini harus
apa sih namanya dikorbankan, ditumbalkan gitu, ke gunung, ke dewa di gunung gitu. Ya. Nah itu kan jadi kayak ceritanya kan menarik kan. Jadi dari situ tuh, dari lore-nya itu kayak aku seneng ngedenger apa namanya. Terus jadi yang diceritain tuh sebenarnya di animenya adalah after kejadian si Aienma-nya ini jadi Hell Girl, berubah jadi Hell Girl. Terus apa tugas yang dia emban selama di dunia gitu ya. Dia menyampaikan dendam yang diharapkan oleh manusia-manusia gitu. Itu sih. Jadi kalau menurut aku ceritanya justru storyline. Dari ceritanya, dari story world-nya segala macam. Kalaupun misalnya dari ya itu satu sih ya. Nomor 2 ya art style-nya pasti gitu. Art style-nya apakah visual, guys. Pada saat klimaks harusnya supposed to be serem. Serem dapet nggak nih art style-nya gitu. Ambience-nya gimana gitu kan. Itu dapet tuh. Kemarin Hell Girl dapat banget gitu. Nah itu maksud gue maksudnya adalah kenapa Junji itu menurut gue adaptasinya selalu kurang gitu, karena gambarnya Junji itu tuh Kenapa nih? wah Benar-benar keren banget, di manganya bagus banget. maksudnya detail banget, dan lu lihat art style Junji itu, lu ngerasanya kayak nggak pernah lihat gambar ini loh, kayak lu nggak tahu nih makhluk nih diimajinasikan dari mana gitu loh. Oh, kayak gitu. Kayak horor-horor apa ya? Aduh, game apa sih yang kayak game zaman dulu apa yang serem tuh bentukannya, monster-monster gitu. Yang PewDiePie main. Oh, Amnesia. Kayak gitu-gitu ya. Kayak gitu-gitu ya bentukannya ya. Ya maksudnya kayak gitu-gitu atau kayak setan gitu, tapi setannya tuh kayak bukan kayak setan Jepang. Bukan terinspirasi dari mitologi mana gitu enggak ya? Kayak bikin imajinatif. Itu gue nggak tahu, itu gue nggak bisa jawab. Cuman menurut gue adalah desainnya tuh kayak lu nggak pernah lihat, jadi kayak ada rasa ketidaktahuannya gitu loh. Dan pergerakan di manganya paneling itu membuat lu kayak deg-degan gitu loh. At least yang gue baca ya. Disturbing. Lebih ke disturbing gitu. Jadi pada saat itu ditranslate ke animasi, ada little details yang kurang gitu loh. Menurut gua gitu, itu buat karya Junji Ito ya. Oh, kalau buat Junji Ito tapi ya. dapat rasa seremnya, dapat horornya tuh dapat Ya, serem. adrenalin itu enggak gitu. Ya, serem sih. Ya, Serem sih. Ya mungkin saya harus nonton ya. Temenin ya. Minta ditemenin ya. Temenin. Jangan. Softboy banget anaknya ya. Ya mungkin ntar cari tahu lah. Oke. Thank you guys. Thank you. Iya. Sama-sama. Keren. Apalagi gue yang pengen lu pertanyakan dari cosplay dan per animean gini nih. Sebenarnya tadi udah kejawab sih, maksudnya adalah jadi buat teman-teman ya, gue pengen ini udah terjawab banget kayak lu tuh nggak harus wibu gitu loh. Betul. Cukup, maksudnya kayak nonton 1-2 anime kan gak bikin lu wibu. Kalau misalnya emang lu takut banget ya di brandingan seperti itu ya, padahal gue sih ngeliatnya di sini udah bukan zamannya lagi lu takut jadi wibu gitu loh. Weh, bener sih. Iya kan? Tapi sebenarnya wibu sama mungkin maksudnya otaku kali ya. Mungkin ya. Otaku, karena kan kalau otaku tuh lebih ke geek atau nerd kan. Iya. Ya kan. Jadi kalau misalnya kalian baca komik, anime itu otaku. Kalau wibu tuh ya seperti saya udah nonton anime terus nge-cosplayinnya juga gitu. Tapi terjun gitu ya. Udah nyatu sih. Iya, Udah bener nggak sih. ada pembatasan lagi tuh. Bener. Udah susah, udah rancu gitu loh. Iya, benar. Udah dipukul rata aja wibu dah semua tuh. Iya. Lu suka makanan Jepang? Bilang wibu. Padahal suka makanannya. Watashi. Watashio namanya. Rumah lu interiornya desainnya Jepang. Wah, wibu ya. Masa gitu kan. Bener. Belum tentu ya kayak gitu ya. Bener. Lu lagi itu bisnis trip ke Jepang? Wibu. Saya kerja bisnis trip. Saya meeting. Saya emang kerjanya di Jepang. Berarti satam di Jepang wibu ya? Kan dia kerja di Jepang. Loh, kasihan anak-anak yang udah lahir di Jepang. Wah, lahir wibu. Aduh, gimana Ya coba. maksudnya kayak itu udah susah banget sih. Dan Ya. itu harusnya nggak usah ditakutin sih menurut gua. Iya. Dan balik lagi kan masalah harus nonton anime apa enggak, kan cosplay kan gak anime doang. Betul. Cosplay kan ada game, film, Setuju, kan gitu-gitu kan. benar. Jadi ya balik lagi berarti intinya adalah yang penting riset karakternya gitu ya. Research Tahu ngebawainnya karakternya. gimana. Betul. Nggak harus wibu. Terjawab tuh guys. Karena kan pokoknya kalau di tempat umum kan artinya kalian udah mewakili nih, ya kan? Siapapun itu karakternya. Nanti kalau misalnya ada detail yang miss, nggak sesuai sama animenya, gitu kan kayak kurang aja jadinya gitu. Kurang apa? Penilaiannya kurang lah gitu. Karena kan yang menilai kan orang dong, ya kan? Yang datang gitu kan. Para wibu-wibu sekalian itu yang datang ke event gitu. Gitu. Nah iya benar. Nah itu, karena lu kan udah bawa karakter nih. Lu tuh kayak membawa sebuah ekspektasi gak sih buat yang lihat? Iya. Nah, Kayak misalnya dia yang penontonnya tuh nonton animenya.
pengen nih interaksi sama Himeno gitu kan. Iya. Terus setelah Himenonya rasanya bukan Himeno gitu kan, kayak kecewa gitu takutnya. Kayak gitu juga nggak sih? Make sense. Mereka ada ekspektasi karena kan yang datang itu bahkan kadang mungkin lebih wibu daripada cosplayernya gitu betul. kan. Nah gitu. Nah, mungkin bahkan mereka misalnya pada saat scene tertentu mereka pause, mereka liatin tuh karakternya tuh detail gitu. Ada aja yang kayak gitu. Ada aja yang kayak gitu. yang kayak gitu. Gue kebayang lucu sih kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi ya. Ini kan wah aku liat Makima, aku suka Makima. Ada yang cosplay Makima, terus ternyata Makimanya nggak sesuai gitu kan, malu-malu. Makimanya diem kayak Kobeni. Iya gini-gini. Loh, kan saya mau diinjak. Lo, minta didudukin. Lo. Iya, saya pengen di lantai. Bener. Ternyata malu-malu, lucu sih. Itu juga itu nggak sih kita ngomongin tentang ekspektasi ke diri sendiri juga kayak. Oke. Mungkin kayak kalau misalnya emang suka banget nih sama karakternya, lu pengen coba, mungkin ada rasa kayaknya gue harus bisa juga deh jadi si karakter ini at least attempt gitu gak sih? Oh buat ini diri lu sendiri gitu. Iya. Benar, itu keluar dari zona nyaman berarti. Yang tadi aku bilang itu misalnya dia sebenarnya orangnya introvert. Terus jadi orang ekstrovert gitu kan berarti kan harus keluar dari zona nyaman dong. Iya, kan part of the cosplay culture juga kan. Betul. Yes. Keren banget. Ada dagingnya guys. Anaknya skena cosplay. Ada dagingnya, ini kenapa cepat nulis? Nggak tahu. Distract terus tahu. Sebelah kanan. Iya, itu terus lagi ke sini. Iya, gitu teman-teman. Konnichiwa minasan. Asik. Wibu. Iya, wibu. Wibu. Oh, Ada lagi? Kayaknya udah sih sebenarnya maksud sudah gue. cukup. Cukup ya? Cukup sih. Terima kasih ya. Terima kasih. Kita Makasih udah banyak. mendapatkan insight baru lagi nih dari Nechan nih. Kemarin tentang culture-nya, sekarang tentang perwibuan gitu loh. peranimean ya. Kita makin dalam, Pau. Semakin dalam. Iya. Terima kasih sudah mengajarkan kita tentang. Loh, sama-sama saya juga banyak belajar dari Terima kasih. Bo. Itu episodenya keren-keren banget. Itu harus ditonton Terima sih. kasih. Apalagi buat skena yang suka anime ya. Skena anime. Skena banyak ya sebenarnya di dunia skena banyak ya. Iya. Ya gitu. Itu BOL ini sangat-sangat recommended untuk ditonton guys. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Hai, do itashimashite. Jadi Nechan selain nge-cosplay ada kesibukan apa lagi mungkin? Oh iya. Ada yang mau disampaikan tuh Iya, next mau cosplay apa? Kalau ada cosplay Atau kayak kamu ada project gitu. Project di luar lagi. Mau disampaikan tuh, promoin gitu kan. Oke, kalau project cosplay ya berarti ya? Apapun aja. apa Kamu aja? lagi mau ada project apapun sampaikan. Oke, kalau project sih karena kan selain yang di Jepangan aku juga cosplay di yang lain nih. Di Western juga aku cosplay gitu dan ada komunitasnya lagi juga. Nah ini ada project Desember sih sebenarnya masih lama itu Game of Thrones. Let's Game go. of Thrones. Game of Thrones Aku tuh. jadi Marguerite Tyrell. Oke. Ya, nah kebetulan kita lagi cari beberapa karakter. Itu salah satunya kalau nggak salah jadi Diamond. Terus nanti mungkin aku gimana nih di komen aja atau gimana? Boleh kalau ada yang Silakan. mungkin taruh berarti ngehubungin kamunya adalah mungkin DM atau gimana? Iya di DM aja. Nanti ntar kita cantumin nih Instagramnya. Yes, nanti ada Nechan posternya ya. Ada 3 karakter sih. Cuman aku takut salah ya. Ada Nggak apa-apa. berapa aja karakternya, siapa aja. Nanti DM aja ke nechan.com. Di sini ya linknya. Di sini. Di sini. Pidak sini. Salah. Sekarang pidak sini. Repotin yang edit. Selain dari itu mungkin Oke. kayak Apa lagi? Mungkin Cosplayan atau Iya, kayak ada cosplay. aku dengar kamu Spill ada berhubungan dengan passion lain selain cosplay. Oke. Oh gitu. Oh iya. Jadi sekalian aja begitu. Sekalian mau ada ya, boleh ya. Oke. Sampaikan. Iya, betul. Jadi selain cosplay, kalau di Jepangan itu Nechan kebetulan punya band. Let's go. Ya, genrenya adalah Japanese city pop. Sebenarnya dia bukan genre sih, dia itu lebih ke istilahnya udah disebutnya Japanese city pop, tapi sebenarnya genrenya adalah 80s music. 80s, 90s disco funk gitu. Keren. Gitu Apa tuh namanya kakak? Oke, nama bandnya adalah Live Fly. Asik, let's go. Ya, mungkin yang mau cek langsung aja cek Instagramnya di sini. Ada lagi Instagram di sini. Ada lagi ya. Dan juga ntar di deskripsi ada kita. Oh iya, Deskripsi ada kok, deskripsi ada. Iya. Oke. Live live ya. Livelife.project. Berarti Digo. Kita ada satu kesempatan lagi buat. Waduh. Oke. Mau ngapain kesempatan untuk apa, Paul? Dikasih panggung, guys. Kita undang lagi.
Oh, kali ini sekarang ngomongin musiknya ya? Iya, Iya. Oh, Skena musik di Jepangan. Jepangan. biar kita peras abis. Waduh. Kita peras habis pokoknya apapun Takut dibahas. guys, takut. Iya. Tapi teman-teman gimana kalau misalnya kalian pengen lihat kita ngobrol sama Nechan lagi atau bareng sama Live Live, boleh banget komen di bawah ntar ya. Asik. Let's go. Ayo. Let's go. Oke. Oke, udah sih gitu aja. Udah lagi ya sepertinya? Sudah cukup? Sudah sih. Sudah Thank cukup. you ya. Thank you banget. terima kasih, Paul Nechan. dan Digo. Terima Ya, kasih. BOL. Dan balik lagi teman-teman sekali lagi kalau misal kalian mau kita ngobrol sama Live Live atau kalau sama Nechan lagi atau kalian ada topik-topik yang menarik buat kita omongin, komen di bawah. Komen nih. Ya. Let's go. Udah sih kayak gitu ya kayaknya Oke. tiba-tiba. Kita pamit berarti. Kita pamit ya. Terima kasih yang udah nonton ya. Bye bye. Bye bye. Jadi Apa? Chainsaw Man tuh animenya overrated atau enggak sih? Aduh. Aduh, Emang overrated apa sih artinya? Nah, penasaran kan? Tahu dah. apa sih Tontonin overrated? di sini nih. Ah, iya. Yang ini. Nih di sini ada nih kata. Tapi ya kalau nggak mau bahas yang berat-berat, yang enteng-enteng itu ada juga kok di sini Ul. Nah ini nih. Oh ini. Biar tahu makanya ngapain Ul? Subscribe serius. Nih. Jangan berkali-kali, terkali subscribe. Aduh, Oh iya, iya, berapa kali ngomong kan, gitu. Udah berapa kali guys? Udah berapa ngomongnya tadi dari bulan ini. Oh iya gitu ya. Iya. Oh. Iya. Thank you. Bye bye. See you soon.